Seharian syuting cuma dapat segini. Kakak, mau jadi mamaku nggak? Hah? Aneh-aneh aja kamu. Kakak tenang aja, aku bayar kok. Emang kamu punya uang? Kamu tahu nggak bayar aku sehari berapa? Kalau segini cukup nggak, Kak? Oke, kamu dapat 8 jam waktuku. Gunakan sebaik-baiknya. Penampilan aku harus gimana? Ini Kak, kakak pakai yang ini ya. Baju apa ini? Jadul banget. Nggak mau ah. Kakak harus nurut, kalau nggak aku potong bayarannya. Tuh kan, jadi makin cantik. Cantik apanya sih? Mama siap jalani misi pertama kita? Misi? Misi apa? Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ini mama kamu. Mama kamu kelihatan muda banget ya. Ini rapotnya Lana, Bu. Silakan. Sebenarnya, Bu, Lana ini adalah murid yang berprestasi. Setelah juara 1 lomba mengarang cerita bulan lalu, dia akan mengikuti lomba mengarang cerita lagi dalam waktu yang dekat. Tapi hubungan dia dengan murid-murid yang lain kurang begitu baik. Nggak baik gimana ya, Pak? Saya boleh minta kontak ibu yang bisa dihubungi? Boleh aja sih, Pak. Tapi kalau saya boleh tahu, untuk apa ya? Mungkin dari situ saya bisa leluasa untuk menjelaskan kondisi Lana. Maaf ya, Pak. Saya angkat telepon sebentar. Sayang, kamu udah di bandara. Oke, aku jemput ya. Mama mau kemana? Aku ada urusan penting. Aku pergi dulu ya. Nggak bisa gitu dong, Ma. Gini ya. 1, aku bukan mama kamu. 2, urusan aku lebih penting daripada ini. Nih, uang kamu. Mama, kamu maunya apa sih? Kamu mau aku bilang ke guru tadi kalau aku tuh bukan mama kamu? Anak siapa dia sebenarnya? Lumayan buat makan nanti. Gimana sih sayang? Aku udah beliin kamu makan loh. Ini kamu gak mau. Alhamdulillah ya, anak kamu bisa masuk sekolah favorit. Emangnya ayah masih sanggup biayain? Tenang aja, ayah bakal berhemat untuk kamu dan anak kamu. Apa kamu udah makan di luar? Hah? Terus ini makanannya gimana? Apa Pak, lihat-lihat. Bapak mau? Nih. Bapak kok baik banget sama saya. Gak usah kegeeran Pak. Istri saya gak mau makan, makanya saya kasih Bapak daripada mubazir. Pak Tony, Bapak ngapain di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Suami saya bilang dia mau bawa makan, tapi 2 hari ini alasannya selalu jatuh. Saya curiga deh, Pak, kalau dia bohong. Yaudah Pak, kalau gitu saya duluan ya Pak. Permisi Pak. Pasti Pak Tony mau rekrut karyawan lagi. Kamu ngapain sih nyusul aku ke kantor? Aku tuh curiga sama kamu. 2 hari ini kamu selalu bilang mau bawa bekal, tapi alasannya selalu jatuh lah, inilah itulah. Kamu lihat pengemis yang di sana. Oh, Pak Tony, dia itu atasan aku. Pak Tony! Apa? Atasan? Aku nggak salah dengar sayang. Loh, kamu kan yang selama 2 hari ini ngasih makan saya.
kan, anakmu ini bisa beli mobil mewah. Maaf ya, aku pura-pura bohong sama ayahku biar kelihatan sukses. Sekali lagi aku minta maaf. Setiap anak pasti ingin memberikan kabar baik ke orang tuanya di perantauan. Kasihan dia. Ngapain kamu pamer mobil jelek kayak gitu? Mending kamu pulang, jadi powers ayah. Enggak, pokoknya Lana mau hidup mandiri. Udahlah, Lana mau pergi dulu. Saya tahu, hidup di perantauan sulit. Pasti orang tua kamu selalu menanyain kabar tentang kamu kan? Ini bekal buat kamu. Si Gemo ini pasti ngiranya aku orang Kismin. Enggak sih. Kok anak Kismin itu bisa deket sama Pak Direktur? Kerjakan laporan ini dan serahkan ke saya besok pagi. Dan ingat, kamu nggak bisa pulang kalau laporan ini belum selesai. Paham? Laporan kamu basah, kamu akan dipecat. Ada apa ini ribut-ribut? Loh, Pak Direktur, kok Bapak belum pulang? Lihat nih Pak, laporan ini harus dikumpulkan besok pagi. Dan saya juga udah lembur ngerjainnya. Tapi malah disiram sama dia. Bukan gitu maksud saya, Pak. Diam kamu. Lebih baik kamu ke ruangan kamu sekarang juga. Baik, Pak. Semua karyawan di sini pada takut sama Bu Rina. Tapi kenapa kamu yang notabene-nya anak baru berani ngelawan? Kalau saya tidak salah, kenapa saya harus takut? Saya cuma takut terkait laporan yang saya kerjakan ini. Kalau bisa, Bapak kasih saya waktu 1 hari lagi. Saya janji bakal mengerjakan secepatnya. Anak yang terlahir Yasmin emang ditakdirkan untuk menjadi pekerja keras. Oke, selain kamu ngerjain laporan ini, saya mau kamu ikut dengan saya bertemu dengan klien sekarang juga. Hah? Tapi kan... Nggak ada tapi-tapi. Saya tunggu kamu di ruang meeting. Marvelous. Kamu sangat luar biasa, Lana. Ini berkat kamu juga. Lana di mana ya? Tadi kalau nggak salah saya lihat dia dibawa paksa oleh salah satu klien kita, Pak. Apa? Sayang, Papa bangga sama kamu karena kamu bisa sukses. Apa-apaan kamu? Pak, jangan mentang-mentang Bapak klien utama di kantor ini. Bapak bisa seenaknya merayu dan menggoda karyawan saya. Pak Reno, dia ayahku. Hah? Ayah? Jangan pernah kamu memanggilku ayah. Aku bukan ayahmu. Pak, saya emang orang susah, tapi saya sama sekali nggak pernah mengambil kalung ini dari orang lain. Kalung ini sudah ada sejak saya lahir, dan ini barang mewah satu-satunya yang saya punya. Kalung itu sama persis dengan yang dipakai anak saya dulu. Tapi Pak, sudah berapa kali saya bilang, saya tidak pernah mengambil kalung ini dari orang lain. Ini sudah ada sejak saya kecil. Boleh saya lihat di belakang bagian telinga kiri kamu? Itu apa? Tompel? Atau tanda lahir? Kok aku nggak tahu ya? Tanda lahirnya sama dengan tanda lahir anak saya yang hilang dulu. Rina, maafin kakak ya. Harusnya waktu itu kakak jagain kamu. Harusnya waktu itu kakak nggak ninggalin kamu di pasar. Tunggu. Ada apa ini sebenarnya? Aku bingung. Tiba-tiba aku jadi adik kamu. Terus aku jadi anak dari bapak kamu. Aku nih Inem, bukan Rina. Rina, Nak, kamu itu Rina. Buktinya kalung yang kamu pakai itu dan juga tanda lahir yang ada di telinga kiri kamu. Semuanya sudah tertulis jelas di diari yang ditulis oleh almarhumah ibu kalian. Mohon maaf nih sebelumnya. Demi Allah, saya pusing, bingung. Gini aja deh, punya rumah masing-masing kan? Nah, selesain masalahnya di rumah masing-masing aja ya. Saya mau istirahat soalnya. Pusing aja lah kepala aku nih.
Kalau gitu kita pulang ke rumah ya. Sesampai di rumah nanti papa jelasin. Lana, ya udah kalau gitu papa duluan ya. Nanti kamu. Iya, nanti Lana nyusul Pak. Yaudah ya. Oh gitu. Jadi setiap ada cewek yang terharu, kamu peluk gitu? Ya nggak gitu dong. Kan kalau kita ada resmi pacaran, aku bakal peluk kamu doang. Aku pengen belajar sesuatu deh. Aku pengen belajar jadi istri yang baik untuk kamu. Ternyata ini bukan Laila, tapi Rina, anak dari Pak Tony, konglomerat di kota Tamrin City ini. Ya Allah, kenapa hidupku sebercanda ini sih? Pak, sebenarnya Rina sama Reno tuh pacaran. Tolong restuin hubungan kami ya, Pak. Sama satu lagi, boleh nggak maharnya diturunin dikit lagi? Kalau itu bisa membuat kamu bahagia, apapun yang papa lakukan. Serius, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Sayang, aku tuh senang banget tau nggak? Akhirnya papa kamu ngerestuin hubungan kita. Tapi kamu harus janji sama aku. Kamu nggak boleh asal peluk cewek lain yang lagi terharu ya. Iya, aku janji. Dan aku nggak bakal peluk cewek lain lagi. Dan aku bakal peluk kamu aja. Karena kamu bakalan jadi calon istri sah aku. Baik. Saya sudah sampai di lokasi. Halo. Tuan Hardeniro, Anda pergi kemana lagi? Saya ini udah pensiun. Saya bosan dan saya ingin bepergian keluar. Ingat, jangan cari saya lagi. Ini pesanannya, Kak. Makasih ya. Iya, Kak. Saya mau nanya, Kak, di Hotel Aman Jowo ini kira-kira per malamnya berapa ya? Untuk yang deluxe kira-kira 25 juta per malamnya. Tapi kebetulan bulan ini kami sedang dari promo. Tapi kalau Anda mau... Helena, disuruh kerja malah ngobrol sama si Kismin ini. Emang kamu pikir dia mampu nginep di sini? Maaf Bu, tapi menurut peraturan hotel, siapapun tamu yang masuk ke hotel kita harus kita perlakukan dengan baik. Tamu? Lana, coba buka mata kamu baik-baik. Dia ini cuma pengantar makanan. Hei Kismin, mending kamu pergi dari sini sebelum tamu aku jijik lihat kamu. Pesanan baru diterima. Biar saja. Kamu akan menyesal memperlakukan saya seperti ini. Kak, saya mau menyewa 4 kamar Royal Suite. Tolong direservasikan ya. Saya mau ngantar pesanan dulu. Nanti akan ada yang datang untuk membayarnya. Baik Mas. Udah Kismin, banyak gaya lagi. Lana, kamu ini emang polos atau pura-pura polos? Aku udah banyak pengalaman. Orang kayak dia itu cuma penipu. Maaf Bu, tapi menurut saya Ibu terlalu kasar dengan tamu yang tadi. Dan menurut saya Bapak itu tidak seperti itu. Astaga Lana, besok kamu kerja pakai kacamata ya, biar bisa bedain mana yang kaya sama pura-pura kaya. Orang kayak dia itu bisa mempengaruhi jabatan saya. Kamu paham? Paham Bu. Halo Reno. Saya ada pesan kamar di Hotel Aman Jowo. Tolong kamu bayarkan ya. Saya ada urusan sebentar. Itu lokasinya sudah saya kirim. Oh iya, satu lagi. Soal manajer baru itu tolong kamu pertimbangkan ya. Dasar, niat banget mau nipu orang sampai bawa kunci Alphard palsu kayak gini. Pak manajer serem kan? Tumben main ke hotel cabang. Kebetulan banget Pak, hotel kita lagi penjualannya tinggi banget. Bapak bisa dong rekomendasiin saya untuk naik jabatan? Kalau soal itu gampang. Tapi kamu tahu kan, harus apa?
Pak, kebetulan banget nih ya, hotel kita lagi ada promo besar-besaran. Bisa untuk keluarga Bapak, atau mungkin sama saya. Kalau saya bilang ke Pak Reno harga asli dan ternyata ada promo, saya bisa bohong dan dapat bagian dari uang nyewa hotel ini. Terus saya bisa pakai uang ini untuk Mr. Frontan, karena kamu manajer baru di sini, tugas pertama kamu adalah carikan kamar hotel dengan view yang bagus untuk Pak Har dan keluarganya. baik Pak. Jika kamu sudah dapat, hubungi saya. Saya akan mentransfernya. Oh ya, satu lagi. Pak Har itu adalah orang yang unik. Mungkin kalau kamu ketemu di luar, kamu tidak akan mengenalinya. Saran saya, berbuat baiklah pada semua orang. Mana tahu, orang yang kamu baikin itu adalah Pak Har. Kalau gitu saya mau pesan satu kamar Royal Suite untuk Pak Har. Tolong kamu reservasi dulu ya. Wah, saran Bapak bagus ya. Yakin nih untuk Pak Har doang. Buat kitanya kapan? Mas, ada yang bisa saya bantu? Tadi saya ninggalin kunci mobil di meja resepsionis, Kak. Oh, silakan masuk Pak. Baik Pak, saya akan reservasikan kamar Royal Suite atas nama Bapak. Tapi Bu, kamar Royal Suite kan sudah saya pesankan atas nama Bapak ini. Dia ini cuma kurir dan nggak pantas pesan kamar di hotel ini. Memangnya apa hubungan pekerjaan saya dengan sewa hotel? Bagaimanapun juga, siapa yang reservasi duluan, dia yang berhak atas kamar itu. Hei Kismin, emangnya kalau saya mengiyakan pesanan itu, kamu mampu bayar kamar itu? Cukup Bu, sikap Ibu tadi bisa merusak citra hotel ini. Hei, berani sekali kamu meninggikan nada bicaramu kepada atasan. Kalau gitu, mulai besok saya akan memecat kamu dari hotel ini. Dengar ya, kamu tidak bisa mengambil kamar tersebut. Dan kamu tidak bisa saya memecat dia. Hei, mau jadi pahlawan kesiangan kau? Kalau mau acting kaya minimal style lu itu betulin dikit lah. Hei Kismin, kamu cari kunci mobil kamu kan? Kunci mobil kamu ada di situ. Percaya atau tidak, sebentar lagi kalian berdua yang akan mengambilkan kuncinya untuk saya. Halu kau ya? Hah? Apa yang kalian lakukan? Kan sudah saya bilang, berbuat baik kepada semua orang. Kalian tahu siapa yang ada di hadapan kalian ini? Beliau adalah Har Deniro. Siapa di antara kalian yang ingin mengambilkan kunci mobil saya akan mempertimbangkan pemecatannya. Ma, Pa, aku baik-baik aja kok. Aku bisa hidup tanpa kalian. Kasihan Lana. Ternyata selama ini dia yatim piatu. Jadi berhenti memantauku dari CCTV. Lana, ini makanan buat kakak. Aku udah kenyang, Ren. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, ini Rina Sabrina, karyawan baru di kantor ini. Oh iya, Reno, tolong kamu ingat satu hal ini. Jangan pernah kasih dia tugas yang berat. Kasih sama Lana. Ayo. Aku dengar hari ini anak direktur akan datang. Pasti dia orangnya. Maafin saya tadi kak, saya mengganggu. Soalnya saya takut sama Pak Khan. Tapi tenang aja, saya bakal bantu kakak sebisa saya. Halo, kerjain laporan magang gue. Itu kan tugasmu. Kami hampir ngerjain semua pekerjaanmu. Tapi kamu masih minta bikinin laporan magang. Oh, jadi lo nggak mau? Udah kak, biar aku aja. Kayaknya kalian lagi sibuk nih, capek. Tapi Ren, itu kan tugas dia. Udah nggak apa-apa kak. Pokoknya gue nggak mau tahu. Laporan itu harus selesai. Gue pergi shopping dulu ya. Bye. Gimana untuk biaya berobat ibu? Iya mah. Setelah bonusnya keluar, nanti bakal Reno kirim semuanya ya.
Dilihat dari kinerja kantor bulan ini, Rina adalah karyawan terbaik. Dan dia berhak mendapatkan bonus. Saya tidak setuju, Pak. Semua laporan Rina, Reno yang mengerjakan. Reno, kan saya sudah bilang untuk mengerjakan semua tugas Rina. Kenapa malah ada komplainan? Maafkan saya, Pak. Saya tidak mau membagikan bonus saya kepada kalian. Enggak, saya nggak mau. Oh iya, saya punya pertanyaan buat kamu. Cukup, Lana. Di mana sopan santun kamu? Rina adalah putri kandung direktur dari perusahaan kita. Justru saya ingin bertanya soal itu. Rina, kenapa saya bisa nggak tahu kalau ayah saya punya putri lain selain saya? Halo, Ayah. Lihat tuh, mentang-mentang mau interview, cari muka banget gak sih? Boy, kau di sini mau interview kan? Iya Pak. Jadi gak usah sok jadi pahlawan kebersihan, ya. Selamat pagi Pak. Bu, saya yang mau interview hari ini. Oh, nggak usah. Kamu pulang aja. Tapi Bu, Pak, Sudah, kamu pulang aja. kasih saya kesempatan Pak. Kalau Pak Reno suruh pulang, ya pulang. Jam 9 sudah harus di kantor. Jangan telat, karena saya tidak suka karyawan yang suka telat. Saya diterima Pak. Ya, kamu diterima. Hari ini saya mau meeting, jadi kamu pulang aja dulu. Tapi kamu siap-siap untuk bekerja besok. Terima kasih Pak. Isengin yuk. Kalau lantai basah itu dikasih tanda dong. Kamu ini gimana sih? Dasar OB gak becus. Atau jangan-jangan kamu sengaja ya? Hah? Mau menyelakain kita di sini? Masa tugas bersih-bersih harus diajarin sih? Mau saya ajarin? Ada apa ini ribut-ribut? Gini Pak, masa OB kerjanya nggak becus, lantai basah nggak dikasih tanda. Buktinya serem kan tadi sampai kepleset Pak. Kan ngomongnya bisa baik-baik. Mungkin kalian aja yang kurang hati-hati. Buktinya saya nggak kenapa-napa. Pak Tony, akhir-akhir ini saya lihat kamu kurang fokus. Kalau kamu capek, kan bisa libur, ambil cuti, istirahat. Iya Pak, saya sudah meminta cuti sama Bu Rina buat jenguk orang tua di kampung. Tapi nggak dikasih Pak. Rina, kenapa kamu tahan cuti karyawan? Gini Pak, dia kan OB kita satu-satunya. Kalau misalnya diambil cuti, siapa akan menggantikannya Pak? Tony, kamu saya kasih libur selama 1 minggu. Dan gaji kamu tetap saya bayar. Lana, tolong pesankan tiket pulang pergi untuk Pak Tony ke kampung halamannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selama Pak Tony cuti, kamu yang mau bersihkan kantor selama 1 minggu. Dan kamu, sebagai rekannya Rina, kamu ikut juga membantu Rina. Wah, kok saya Pak? Karena kamu bisa. Tadi kamu bilang ke Pak Tony, kamu bakal ngajarin cara bersih-bersih yang benar. Sekarang, langsung praktekkan. Saya akan memilih salah satu dari kalian bertiga untuk menikahi adik saya. Dan kalian akan mendapatkan kekayaan keluarga Kasano. Dan dia adalah adik saya. Kamu? Halo, perkenalkan nama saya Lana Kira. Sepertinya kalian bertiga sudah mengenal saya. Saya adalah putri ketiga dari keluarga Kasano. Mas, boleh antar saya ke jalan yang benar nggak? Tapi saya nggak punya uang. Gila kali kau. Kau pikir aku ngojol ini nggak cari duit apa? Kau pun orang kaya. Kayak gerot-gerot tingkah kau ya. Saya minta tolong mas. Pasti nanti saya bayar kok. Yaudah, aku antar kau. Tapi kau ikut dulu ke kosku. Buat bayarannya, gimana? Kamu pikir perempuan yang butuh tumpangan itu lemah? Kamu pikir kamu bisa memanfaatkan situasi dengan niat kotormu itu? Jaket ojolmu memang murah, tapi harga diriku tidak serendah niat kotor kamu.
Ada yang bisa saya bantu Nona Manis? Jadi gini Om, handphone saya tadi hilang. Kebetulan juga saya nggak bawa dompet. Saya boleh nggak minjam handphone Om buat ngubungin kakak saya? Saya bisa aja bantu kamu. Tapi bayaran apa yang pantas untuk itu semua? Gak semua harus dibayar pakai uang. Kadang yang lembut, yang lupa bikin waktu, yang lebih penting. Kamu tahu nggak? Biasanya yang minta bayaran pribadi itu cuma 2 jenis pria. Yang pertama, dia kepepet. Dan yang kedua, dia nggak laku. Jangan buang sampah sembarangan, Mbak. Mas, saya habis kecopetan, Mas. Mas ada 50.000 nggak? Saya janji bakal ganti kok. Ini, Mbak. Lah, terus nanti Masnya makan apa? Uang 50.000 itu saya juga nemu. Dan itu bukan hak saya. Itu hak yang lebih membutuhkan daripada saya. Dan itu Mbak. Dari semua tes yang adik saya lakukan, saya memutuskan yang bisa menikahi adik saya dan menerima semua kekayaan keluarga Kasano adalah kamu. Maaf, saya tidak suka dengan kemewahan. Heh, seharusnya kamu bersyukur ya, adik saya milik kamu jadi calon suaminya. Kamu nggak mau ngerubah hidup kamu jadi lebih baik? Yang nggak kalian ketahui, saya sudah merubah hidup saya. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh sama si pengemis ini? Siapa dia sebenarnya? Kadang untuk menemukan yang tulus, kita harus rela turun ke jalanan.